lupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Ku melupakan yang di belakangku. Ku serahkan diriku hanya padamu, Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beriku hari yang baru, yang lama telah berlalu. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Rencanamu, oh Tuhan, indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak
besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyang, aku tak akan goyang, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu aku puas, di hadirat-Mu aku bebas, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Sekali lagi katakan, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Persembahkan lagu di hadapan Rajaku, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Kasih Tuhan, bersyukur kembali pagi hari ini karena kembali kami dapat bersama-sama bersekutu, duduk di hadirat-Mu Tuhan, menantikan perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya perkataan-perkataan yang kami dengarkan adalah perkataan-perkataan kehidupan, perkataan-perkataan yang baru yang menyegarkan setiap kami Tuhan, sehingga kerajaan-Mu yang tidak kami lihat boleh kami lihat di tengah-tengah kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Engkau menampakkan diri di antara kami Tuhan. Kami bersyukur mempunyai pengharapan yang baru setiap hari Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami siapkan hati kami, hati yang lapar dan haus Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan firman Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan. Shalom semua, selamat pagi.
Selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam, selamat pagi semuanya. Shalom Mami. Ketidur apa ini orangnya ini? Shalom yang di bawah. Buka dulu mic-nya. Baik. Dan Salam, selamat pagi semua. oh, bangun ternyata. Baik, ada yang masih sharing pagi ini? Tak ada? Tuin? Matian? Baik, kalau tidak ada. Oke. Selama tahap akhir pekerjaan akhir zaman, mungkin engkau yakin bahwa Tuhan tidak akan membinasakan tubuhmu dan dapat dikatakan bahwa engkau tidak akan menderita penyakit apapun meskipun engkau menentang dan menghakiminya. Tetapi ketika firman Tuhan yang keras datang kepadamu saat pemberontakan, penentangan, dan wajahmu yang buruk tersingkap sepenuhnya, engkau tidak akan bisa bersembunyi. Gitu ya. Engkau akan dilanda kepanikan dan kebingungan. Saat ini engkau semua harus memiliki sedikit hati nurani. Janganlah menjadi orang-orang jahat yang menentang dan memberontak terhadap Tuhan. Engkau harus meninggalkan leluhurmu. Hanya inilah tingkat pertumbuhan yang harus kau punyai. Dan inilah kemanusiaan yang harus engkau miliki. Saudara, ketika dikatakan saudara bahwa sebelum kita mendengarkan firman yang baru ini, engkau mungkin yakin kalau engkau tidak akan mengalami penderitaan atau kebinasaan atas tubuhmu. Saudara, orang-orang yang sangat kuat sekali dengan kasih karunia, saudara ya, maka dia selalu akan mengingat bahwa Tuhan telah mengampuni dosanya. Tuhan telah menebus dia.
itulah yang membuat orang-orang ini gitu ya. Kalau dikatakan orang-orang ini termasuk sebetulnya kita juga di dalamnya. Ya. Yang membuat kita itu menolak penghakiman Tuhan gitu. Menolak hukuman Tuhan gitu. Jadi ketika dikatakan engkau harus meninggalkan leluhurmu. Nah, leluhur itu adalah kalau dikatakan leluhur di sini, saudara, itu adalah nenek moyang kita yang tidak bisa keluar dari pengaruh si jahat gitu. Pengaruh si jahat itu bukanlah kuasa kegelapan gitu. Bukan. Karena saudara, walaupun sebetulnya sama juga kuasa kegelapan, cuman kuasa kegelapan yang dimaksud di sini itu atau leluhur yang dimaksud di sini adalah sistem yang selama ini dibangun oleh si jahat gitu. Ya, termasuk pengajaran-pengajaran yang membuat orang-orang percaya itu tidak mau menerima hal yang baru atau kedatangan Tuhan yang kedua kali. Itu kan kita tahu kedatangan Tuhan yang pertama itu juga kan ditolak oleh orang-orang yang sangat kuat sekali di dalam Taurat, saudara. Makanya kedatangan Tuhan yang kedua kali juga ditolak oleh orang-orang yang telah menerima kedatangan Tuhan yang pertama. Gitu. Kan kedatangan Tuhan yang pertama itu kan, kedatangan Yesus itu kan membawa kasih karunia gitu. Anugerah yang berlimpah-limpah. Tentu kan anugerah itu kan membuat daging kita itu kan tidak tersingkap. Tapi firman yang baru ini menyingkapkan wajah buruk kita gitu. Kamu akan kebingungan dan panik gitu. Karena ketika firman itu datang dan ketika kita misalnya mengalami sakit gitu, maka itulah yang terjadi, itulah yang kita lihat. Oke? Nah, puji Tuhan saudara, kita itu dengan caranya yang ajaib tetap diberikan juga anugerah itu, saudara. Walaupun kita dihajar, bahkan dikatakan penghajaran tanpa ampun, saudara. Dulu kalau orang tua kita mukul gitu ya. Terus saya ingat kalau bapak saya kalau belum habis tanaman pagar di depan rumah kami gitu ya, maka dia nggak berhenti gitu untuk mukul gitu. Habis gitu. Nah, namun saudara, Tuhan itu tetap menunjukkan anugerahnya, tetap menunjukkan kasihnya gitu. Karena tujuan dia adalah untuk menyelamatkan kita, menyempurnakan kita gitu. Iya. Ketika Tuhan datang dengan cara yang baru,
Jadi apa yang dimintanya katanya? Jadi katakan sedikit nalar katanya. Engkau harus meninggalkan leluhurmu. Hanya inilah tingkat pertumbuhan yang harus kau punyai. Dan inilah kemanusiaan yang harus engkau miliki. Saudara, nampaknya saudara kata-kata ini cukup mudah untuk kita lakukan. Kan cukup kamu punya kemanusiaan normal katanya. Loh, berarti saya ini selama ini gak normal ya. Bagaimana sih menjadi manusia normal itu? Berarti saya gak punya peri kemanusiaan ya. Nah, di situ saudara, ketika kita mulai berpikir seperti itu saudara, ketika dikatakan hal yang paling, dikatakan untuk sementara ini, itulah tingkat pertumbuhan yang harus kau punyai. Gak mulu-mulu, gak tinggi-tinggi gitu. Apa gunanya saudara? Apa tujuannya? Tujuannya sebetulnya supaya kita mengetahui bahwa tingkat pemberontakan manusia itu sebetulnya tinggi sekali. Iya. Saudara, ketika seseorang mengikut Tuhannya, ketika dia mulai dia ingin lebih gitu daripada orang-orang sezamannya gitu. Saudara bisa lihat cerita-cerita itu di dalam Alkitab juga. Bagaimana mereka ingin lebih daripada leluhurnya dalam hal mengasihi Tuhan. Itu yang terjadi. Lihatlah Elia, lihatlah Paulus, lihatlah Petrus. Kan sesudah ada tokoh-tokoh, maka tokoh-tokoh selanjutnya itu akan meniru tokoh-tokoh sebelumnya. Bahkan mereka ingin lebih. Makanya Elia katakan, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku katanya. Berarti dia ingin lebih baik kan. Sama, berikutnya juga begitu. Saya tidak ingin sama dengan generasi sebelum saya. Kalau dari permukaan itu baik saudara. Sama dengan murid-murid kan. Mereka ingin berjuang supaya nanti mereka itu ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri Tuhan. Tuhan masih membiarkan itu saudara. Ketika mereka mulai mengatakan kami sanggup meminum cawan yang harus aku minum. Nah, Tuhan mulai melihat itu. Kan setiap orang kan akan dihakimi menurut perkataannya kan. Iya. Nah, saudara, setelah tingkat pertumbuhan seseorang mencapai seperti itu, sebetulnya itu belum tingkat pertumbuhan. Karena nanti orang itu akan dihancurkan. Sama seperti yang kita alami. Sama seperti yang saya alami gitu. Ketika melihat diri kita, wah terus mencari Tuhan gitu ya. Tapi ternyata kita malah ditinggalkan oleh orang. Bahkan tidak jarang pada akhirnya orang-orang yang mengejar Tuhan ini akan mengalami kesendirian. Gitu ya. Nah, jadi waktu firman Tuhan ini datang, apalagi ketika misalnya dikatakan
kita mengalami penderitaan badani gitu kan. Mungkin kita akan berkata, apa salahku? Sehingga aku harus mengalami. Apakah aku lebih buruk daripada orang-orang itu yang rasanya hidupnya tidak pernah mengalami kesengsaraan dalam tubuhnya? Apa salahku? Gitu. Padahal, saudara, kita itu sedang mengalami proses. Iya, justru sebetulnya Tuhan tidak ngomong aja, sebetulnya kamu itu sedang bergerak maju. Cuman aku gak perlu bilang seperti itu, supaya kamu terus bertumbuh. Tahu gak? Kenapa aku tidak perlu memujimu? Bukan berarti aku itu tidak melihat pertumbuhanmu. Karena engkau berbedalah dengan orang-orang yang lain. Karena aku lihat kedalaman hatimu lah, maka engkau mengalami semua ini. Kalau boleh aku katakan, aku meninggalkan seluruh kesibukanku yang lain demi ada bersama-sama dengan kamu setiap saat. Iya. Sama seperti ketika aku sangat menginginkan untuk berbicara dengan Maria, karena hanya dia yang mendengarkan aku. Itu sebabnya kenapa aku senang sekali ketika aku berbicara dengan seorang perempuan Samaria itu. Kenapa aku harus mengunjungi Petrus? Kenapa aku harus menampakkan diri juga kepadanya di sisa 7 tahun hidupnya? Nah, jadi saudara, cara pandang kita atau cara berpikir kita tentang Tuhan itu sedikit demi sedikit harus mau berubah. Tinggalkan leluhurmu, katanya. Iya, sekarang Tuhan itu ada di antara kita, gak di sorga lagi. Ya tetap yang di sorga itu tetap, karena yang di sorga itu kan menjaga keseimbangan alam semesta ini. Dia memerintah atas semua agama, dia memerintah atas semua negara, dia tetap memerintah gitu. Mana ada di luar kendali dia. Kalau dia nggak memerintah, sudah lama lah hancur alam semesta ini. Kalau dia tidak menjaga keseimbangan, kalau dia tidak tetap di sorga. Cuman kan bayangan kita kan sorga itu kan satu tempat yang tinggi nun jauh di sana. Padahal kan sudah jelas-jelas Alkitab mengatakan bumi ini tumpuan kakinya, katanya. Jadi kan kita gak boleh sebetulnya membayangkan Tuhan yang di sorga itu Tuhan yang jauh di sana kan, yang kita harus berseru, berteriak gitu kan. Yang kalau kita misalnya dalam keadaan panik, jangan-jangan Tuhan itu lagi sibuk di tempat lain gitu, sehingga aku perlu berteriak. Mungkin dia gak tahu permasalahanku, aku harus kasih tahu permasalahanku sama dia. Aku harus minta supaya dia kirimkan malaikatnya untuk menolong aku. Aku harus berdoa bertalu-talu supaya nanti dokter ini tidak salah mengecek dan sebagainya. Aku harus berusaha. Jangan-jangan Tuhan itu menyuruh aku harus minum obat tertentu gitu. Aku harus benar-benar mencari Tuhan dengan sepenuh hati, supaya tindakan-tindakan dokter ini tepat. Aku harus berjaga-jaga.
Jangan-jangan iblis begini. Saudara, konsep yang lama itu mesti berani kita tanggalkan, saudara. Mesti berani. Secara perlahan, itulah artinya meninggalkan leluhur. Iya. Kita mesti berani berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan loh. Nah, jadi rintangan-rintangan yang ada di hadapan kita itu sering sekali mengalihkan perhatian kita daripada Tuhan yang pegang tangan kita. Iya. Ada lagu yang mau saya nyanyikan tadi, saya lupa awalnya, tapi endingnya bilang kayak gini. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Gimana? Gimana pertamanya, Mami? Suatu hari nanti. Saat tiada yang dapat ku genggam. Oke, coba kita nyanyikan ya. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku tahu ini, ku melihat rencanamu terindah. Coba share. Saat tiada yang dapat ku genggam, kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu. Harga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Sekali lagi katakan. Saat semua kau ajarku menggenggam tanganmu. Saat semua tak sejalan rencanaku, ku melihat rencanamu terindah. Semua yang terjadi membuatku semakin indah di matamu. Berharga bagimu, walau ku belum mengerti apa yang aku alami. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Semua yang terjadi membuatku semakin
indah di matamu, berharga bagimu. Walau ku belum mengerti apa yang aku alami, suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Suatu hari nanti ku tahu ini terbaik bagiku. Baik, puji Tuhan, saudara. Nah, saudara, tahukah saudara perkataan-perkataan Tuhan yang kita dengarkan setiap hari itu perkataan yang sungguh menakjubkan, saudara. Iya, kalau saudara mau ikuti secara perlahan gitu ya. Lewat perkataan-perkataan yang kita dengarkan, perkataan-perkataan yang ajaib ini, saudara ya. Tentu saudara kita tidak mengesampingkan perkataan-perkataan yang ada di Alkitab, saudara ya. Tapi perkataan-perkataan yang ada di Alkitab itu, saudara, sebetulnya itu sudah lewat, saudara. Makanya saudara, kalau saudara lihat orang-orang, kenapa saudara sampai hari ini terjadi perdebatan di antara denominasi, saudara. Bahkan kalau ada orang yang mengatakan mulai menghargai agama yang lain, saudara, saudara akan langsung mendengarkan para pendeta-pendeta akan sibuk mereka, saudara. Pendeta besar itu sudah sesat, katanya. Kalau misalnya menghargai, kalau misalnya dalam podcast gitu ya. Ada baru-baru ini, saudara, bagaimana ketika seorang pendeta yang ya terkenal lah gitu, tentang mengatakan bagaimana orang bisa masuk surga dengan kepercayaan agama lain gitu. Jadi pokoknya surganya satu gitu kan. Karena apa, saudara? Karena mereka itu telah membuat satu doktrin sendiri tentang isi Alkitab itu, saudara. Kenapa selalu, saudara, kepercayaan orang Kristen yang paling hebat pasti selalu masih akan begini, akan menunggu bait suci dibangun, terjadi perang dunia ketiga gitu. Iya, selalu begitu. Cobalah lihat, saudara. Ingat ya, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita tidak mengesampingkan itu adalah firman Tuhan. Tapi sekarang kita itu mendengarkan firman Tuhan yang jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ini yang saya katakan sama saudara. Tentang betapa hebatnya, saudara, perkataan-perkataan yang kita dengarkan ini, saudara. Jadi saudara, kadang-kadang saudara, saya itu harus mengalihkan perhatian saudara. Kadang-kadang di tengah kita membaca firman Tuhan ini, saya itu harus mencoba, ini loh, saya akan menceritakan betapa hebatnya perkataan-perkataan ini. Jadi kadang-kadang saudara, saya itu
agak lambat jadinya untuk menerangkan perkataan-perkataan berikutnya gitu. Karena di sini kadang-kadang saya perhatikan bagaimana respon saudara dalam menghargai firman Tuhan itu sangat rendah gitu. Makanya kadang-kadang saya harus bicara gitu untuk menggugah pikiran saudara. Iya. Kadang-kadang saudara, ini perasaan saya ya. Perasaan saya ketika saya itu menangkap setiap perkataan-perkataan yang akan saya ucapkan gitu ya. Itu sangat dalam gitu. Jadi kadang kalau saudara tidak memperhatikannya gitu ya, saudara tidak tenang, saudara tidak ada di depan kamera gitu ya. Disitulah saya kadang-kadang saudara, aduh, gimana ya caranya Tuhan mengungkapkan apa yang sedang kau katakan ini. Sebelum saya mengungkapkan atau setelah saya berbicara gitu ya, waktu saya mengungkapkan gitu ya, saya itu mengatakan sesuatu yang saya selalu belajar mengungkapkan itu tidak ada di pikiran saya sebelumnya, saudara. Tapi begitu saya mulai bicara, saudara, maka saya merasakan aliran-aliran air hidup itu mengalir, saudara. Tentu kan yang pertama kan itu kan merasakan kan saya, saudara. Jadi saudara, disitulah terkadang kalau saya tidak melihat respon saudara, saya misalnya memperhatikan saudara, memperhatikan yang lain gitu ya. Saudara tidak sedang inline gitu. Saudara tidak mendengarkan dengan baik gitu ya. Itu saya kadang, aduh. Kalau saudara terlambat mengikutinya gitu ya. Kayak kemarin misalnya saya bilang ke orang Medan gitu, ayo latilah gitu. Datanglah tiap pagi. Untuk bayangkan sudah bertahun-tahun gitu kan. Beberapa tahun. Untuk latihan datang tiap hari itu aja sulit gitu. Apa sih sulitnya sih? Berarti kan begini saudara. Kalau kita tidak bisa datang tiap pagi, pasti begini saudara. Tingkat penghargaan kita kepada persekutuan ini sangat kecil, sangat rendah. Sampai-sampai engkau tidak bisa mengalahkan dagingmu. Iya. Padahal sudah latihan loh. Tiap hari. Lalu saudara, bagaimana seseorang bisa berkata, oh macam mana nanti pelayanan ini? Bagaimana seseorang mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi kesaksiannya, sementara dia nggak bisa menghormati Tuhan. Dia nggak menghargai loh kehadiran Tuhan setiap hari. Oh saudara, kita nggak boleh membandingkan diri kita kepada orang lain ya. Orang-orang yang tidak ada di sini nggak bisa, saudara. Tuhan tidak memusingkan mereka, saudara. Ketika saudara ada di sinilah, maka saudara mendengarkan perkataan ini. Seandainya engkau tidak ada di sini, engkau tidak akan mendengarkan perkataan-perkataan ini. Makanya, saudara, lebih baik engkau pergi katanya. Makanya ada perkataan itu, saudara. Justru ketika kita ada di sini,
kita punya kesempatan untuk menyinggung Tuhan. Dilema kan? Di satu sisi Tuhan ingin menyelamatkan kita, tapi di sisi yang lain Tuhan mengusir kita. Bolehkah saudara lihat hati Tuhan di sini? Jadi sebetulnya apa yang Tuhan minta? Dulu kan di rumah orang tua kita juga begitu. Saya nggak tahu saudara punya pengalaman. Karena kami pernah lari dari rumah. Karena rasanya orang tua kami jahat. Gitu. Iya kan? Kami lari dari rumah. Udahlah, tinggalkan orang tua. Tapi apakah bisa? Mana bisa? Kira-kira saudara, seperti itulah kita dengan Tuhan. Ketika saya menegur saudara, apakah saya tidak menghargai bahwa saudara ada di sini? Saya menghargai loh. Dan Tuhan juga menghargai. Tetapi permasalahannya, ketika kita itu tidak memberikan hati kita, disitulah yang saya katakan tadi saudara. Ketika saya itu mendengarkan perkataan Tuhan, hikmat yang belum pernah saya dengarkan. Bahkan itu rahasia yang sangat dalam. Di mana orang-orang hebat sekalipun, pendeta hebat sekalipun, tidak bisa mendengarkan ini. Mereka sangat terbelakang. Nanti saudara mengatakan, kenapa Bapak mengulang-ulang kayak gitu? Kenapa Bapak sombong sekali mengatakan bahwa hanya Bapak yang tahu semua? Bukan. Selama mereka masih terus berkutat, misalnya kedatangan Tuhan Tritunggal, itu kan sudah ketinggalan zaman sekali sudah. Tapi mereka masih membicarakan itu masih topik pembicaraan mereka. Itu kan bodoh sekali. Dia dengan bersemangat mengucapkan itu. Bersemangat mengucapkan iman mereka kepada Tuhan Yesus. Sementara kita akan meninggalkan itu. Karena tujuan Tuhan kan menyelamatkan semua manusia. Kalau kita tetap dengan konsep kita, tidak ada yang sampai kepada surga kalau tidak melalui Yesus. Iya, itu sudah benar. Tetapi bagaimana sekarang kita itu dibawa masuk kepada tahap pekerjaan berikutnya? Kalau misalnya murid-murid gitu aja di situ aja mereka. Pokoknya di Yerusalem aja mereka gitu. Kalau mereka tidak dihancurkan dengan penganiayaan. Kalau Petrus tidak peka ketika ketika ada dari dari pasukan Romawi itu yang datang itu untuk percaya kepada Tuhan. Kalau dia tidak mau makan makanan haram, menyembelih binatang haram yang turun itu, saudara. Kalau dia tetap dengan konsepnya yang lama, bagaimana keselamatan itu bisa sampai keluar? Mereka tetap di situlah. Injil ini akan pernah sampai kita dengarkan, saudara. Kalau kita dengan konsep terus kita, pokoknya hanya kita yang sampai ke surga. Kita merasa terus sombong dengan kepercayaan kita. Padahal saudara, sudah terlihat dengan nyata-nyata bagaimana orang Kristen tidak lebih baik daripada agama lain. Dari segi karakter, dari segi koruptor,
Cobalah lihat. Iya. Kalau seandainya mereka benar-benar pengikut Kristus, tentu mereka tidak akan sejahat itu, saudara. Lihatlah apa agamanya si Sambo, kan? Apa agamanya si Luhut misalnya. Iya, kalau kita lihat dari luar, yang sedang dibicarakan orang di luar sana, yang sedang dihujat, berarti kan begini. Berarti kita harus meninggalkan leluhur kita, kan? Saudara, ketika kita bersekutu seperti inilah, ketika kita berkumpul seperti inilah, maka kita akan mendengarkan perkataan-perkataan yang baru. Kenapa saya harus tantang saudara? Ayo, buka mulut saudara, ngomong. Ya, bicaralah. Apa tujuannya? Supaya saudara juga boleh mengalami apa yang saya alami. Supaya saya tidak nampak omong-omong aja gitu. Supaya saudara bisa merasakan aliran-aliran air hidup itu keluar dari mulut saudara. Kalau enggak nanti saudara, aduh, banjir di depan kita itu saudara jauh lebih besar, saudara. Makanya Tuhan ingatkan, perkara-perkara yang akan kita hadapi jauh lebih parah daripada apa yang kita bisa prediksi. Iya. Kalau cara kepercayaan kita seperti ini, kita gak akan siap menghadapi kesulitan di depan. Iya. Kita akan mengalami kerta gigi rasanya. Karena tak ada yang bisa menceritakan kepada kita misteri berikutnya. Gak akan ada yang tahu. Siapa yang bisa menjelaskan kepada saudara apa yang akan saudara alami ketika engkau mati? Ada yang menjelaskan? Apalagi kalau saudara sibuk aja dengan diri saudara. Gak pernah misalnya engkau misalnya baca, misalnya atau tonton di YouTube bagaimana hal-hal yang baru di sana. Kalau engkau hanya melihat status-status orang yang gak penting gitu. Ketika engkau gak berani mendengarkan orang yang tidak seagama denganmu, engkau gak berani mendengarkan dia, macam mana engkau tahu? Bagaimana engkau bisa menguji apa yang ada dalam pikiranmu? Bagaimana saudara tahu Tuhan yang bicara atau bukan Tuhan yang bicara? Bagaimana saudara bisa mengerti apa yang saya katakan? Kalau saudara tidak mengerti apa yang saya katakan, bagaimana saudara mengerti apa namanya menghormati Tuhan? Gak akan ngerti. Saudara tidak bisa membayangkan bagaimana Maria begitu serius sampai gak berkedip matanya. Sehingga Yesus terus ngomong. Apa yang dibicarakan Yesus sama Maria? Gak tercatat di Alkitab kita. Yang dicatat cuman perkataannya Marta.
Guru, suruhlah kakakku itu membantu aku di dapur. Dia malas sekali loh guru. Masa dibiarkannya aku sendiri? Masa juga engkau guru gak menyuruh kakakku itu? Kan padahal kan nanti semua kita akan makan. Kan itu aja yang kita dengarkan. Itulah isi Alkitab kita. Menurut saudara, mana yang lebih penting? Perkataan Tuhan kepada Maria atau perkataan Tuhan kepada Marta? Perkataan Tuhan kepada Marta apa? Marta, Marta, engkau terlalu sibuk memikirkan yang tidak perlu engkau pikirkan. Sementara Maria sudah memilih yang terbaik. Ya kan? Mana lebih penting, perkataan Tuhan kepada Marta atau perkataan Tuhan kepada Maria? Tapi tahukah saudara, isi Alkitab kita itu adalah perkataan Tuhan kepada Marta, bukan perkataan Tuhan kepada Maria. Kalau ada orang yang mengatakan, ini loh perkataan Tuhan kepada Maria. Kalau hari ini Tuhan mengatakan kepada kita, ini yang aku katakan kepada Maria. Bukankah perkataan itu lebih tinggi daripada perkataan yang ada di Alkitab kita? Iya kan? Kan karena apa yang dituliskan Maria mungkin setelah itu, setelah Yesus naik ke sorga, pasti Maria menulisnya, mengingatnya setiap perkataan-perkataan itu yang tidak diucapkan kepada murid-murid yang lain, yang tidak ada di Taurat, saudara, perkataan-perkataan itu. Gak ada itu di Taurat. Tetapi itu kan tinggal di dalam hati Maria. Sementara tidak ada surat-surat ditemukan, ataupun kalau mungkin ada, bapak-bapak gereja kita tidak mencantumkannya itu di dalam Alkitab. Tidak masuk dalam kanon Alkitab. Sementara perkataan itu adalah misteri rahasia. Mungkinkah kita akan mendengarkan perkataan yang diucapkan Tuhan kepada Maria itu melalui pendeta-pendetamu yang hebat itu? Melalui guru-guru, doktor, profesor dan segala macam yang panjang sekali gelarnya itu. Mungkinkah mereka akan menceritakan itu? Tahukah mereka? Mana mungkin bisa tahu? Gak mungkin. Pikiran mereka gak sampai ke situ. Karena sumber mereka cuma Alkitab yang sangat terbatas itu. Mereka tidak punya waktu untuk mempelajari perkataan-perkataan Tuhan. Mungkin perkataan-perkataan kuno ketika ditemukan. Kalaupun mungkin nanti ada, oh ini kitab Maria. Bukankah perkataan-perkataan yang didengarkan oleh Maria disimpan dia dalam hatinya? Perkataan Tuhan kepada Maria. Ibunya Yesus saja dia, perkataan-perkataan Yesus itu direnungkan sama dia. Kan itu kan? Apalagi perkataan-perkataan yang Tuhan sampaikan kepada Maria. Hanya dia yang tahu. Oh, sementara murid-murid Tuhan, saudara, mereka sudah terkenal. Bukankah ketika Yesus itu mengatakan Maria telah memilih yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya, katanya. Bukankah mungkin yang lain itu menanyakan,
kasih yang dikatakan Tuhan kepada Maria? Atau bukankah ketika misalnya Maria, ketika Yesus sudah bangkit, sudah mati, bangkit dia. Oke? Lalu dia kan gak ada lagi. Apa yang tinggal dalam pikiran Maria? Apa yang diingat dia? Bukankah dia akan berdoa? Bukankah kalau dia berdoa, Tuhan Yesus akan mengunjungi dia? Sebagaimana sekarang kita mengalami kunjungan Tuhan. Ketika kita berdoa, bukankah kita mendengarkan suara Tuhan? Mungkinkah Maria tidak akan mendengarkan kunjungan berikutnya? Tidak mungkin tidak. Karena firman Tuhan, perkataan Tuhan telah mengunci Maria. Iya dong. Apakah Maria bisa lari dari Tuhan? Tidak. Apakah setelah Yesus pergi dari dia, apakah dia kehilangan Yesus? Tidak. Tidak. Karena Yesus sudah ada di dalam hatinya. Iya. Yesus sudah tinggal di sini. Bukan seperti orang Kristen sekarang. Mereka bilang Yesus dalam hatinya, tapi ketika mereka menghadapi kehidupan mereka, mereka takut, mereka panik, mereka bingung. Bukankah ketika kita itu mengalami ajaran Tuhan, apa yang membuat kita bisa tinggal tetap di hadirat? Apa yang membuat? Karena kita datang kepada Tuhan, karena kita percaya Dia ada di sini. Saudara, ketika kemarin kami Zoom sebentar ya, orang tuanya yang saya bilang kemarin, saudara, lama gak ini, saudara, kemarin ternyata jatuh lagi. Saya tunggu-tunggu Zoom berikutnya, kamu muncul. Saya dalam hati, kenapa ya? Tapi saya gak telepon. Tapi kemarin telepon lagi. Jumlah kemarin, saudara, 45 menit. Ada juga keluarga yang lain. Ada adiknya dia, ada kakaknya dia. Lalu ada mamanya. Mamanya itu masih tersenyum dia. Masih bisa dengarkan. Bisa lebih enak pakai bahasa Indonesia atau bahasa Batak gitu. Bahasa Batak katanya. Saya ngomong bahasa Batak. Apa yang saya ceritakan, saudara? Yang saya ceritakan adalah saya bawa fokus ini. Saya sampai berdoa gini. Supaya Tuhan, Engkau kan meminta karena firman Tuhan ada ya. Supaya kita menjadi kesaksian. Supaya ketika orang melihat kita, mendengarkan kita, mereka seperti mendengarkan Tuhan. Bayangkan di usia yang sudah 70-an, sudah sangat tua sekali. Dia jatuh gitu ketika bangun dari tempat tidur gitu. Kemarin itu pertama jatuh di kamar mandi gitu kan. Udah tua Pak ya. Lalu yang ini jatuh dari tempat tidur, lalu pinggulnya itu patah. Gitu. Gimana kira-kira kalau dalam kondisi seperti itu bisa mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhan yang bagaimana? Apakah doktrin yang akan bisa didengarkan dia? Kalau misalnya pendeta yang hebat, yang punya banyak ayat-ayat, kira-kira bergunakah untuk dia? Bukankah
Tuhan yang benar-benar nyata itu, pencipta dia, yang harus hadir di situ. Iya kan? Seperti itulah saya doakan. Saya katakan sama anak-anaknya semua, dengerin ya. Kalian kan di luar kota, saya bilang. Seandainya pun kalian ada bersama-sama dengan mama kalian, dengan mama ini, saya bilang, kalian tidak tahu apa yang dirindukan dia. Gak tahu kalian. Apa yang dialaminya, apa yang dipikirkannya, kalian tidak tahu. Dan kalian tidak bisa menolong dia. Apa yang bisa kalian lakukan? Alamilah Tuhan, saya bilang. Waktu kalian mengalami Tuhan, disitulah baru kalian bisa menolong orang tua kalian ini. Saya ngomong, saya bilangin sama dia. Apa yang ada di pikiran saya ngomong sama mamanya ini. Gini, Namburu ya, saya bilang. Coba Namburu bayangin. Coba fokuskan. Kan firman Tuhan bilang begini. Sampai masa putih rambutmu, aku yang menggendong kamu. Ingat dulu, Namburu sudah merawat anak-anak Namburu ini. Sudah membesarkan mereka. Pada akhirnya selesai itu semua. Dan sekarang Tuhan bilang, aku gendong kamu. Saya bilang sama mereka, udah tua-tua saudara. Yang kakaknya si Ito ini saudara, saya lihat mungkin dia pasti sudah di atas saya. Karena itu pun itu seumuran dengan saya kayaknya. Saya bilang, suatu saat kan kita seperti mama ini kan. Suatu saat kan kita akan jadi seperti mama ini kan. Apa yang paling perlu kita perlukan sekarang? Alamilah Tuhan, saya bilang. Iya. Coba saudara bayangkan gimana lah kalau sudah dalam keadaan seperti itu. Istri saya aja saudara, ketika saya ajarin pelan-pelan gitu. Ayo, jangan pikirkan dulu, berjalan. Dokternya bilang kemarin saudara, ada dokter yang baru yang sekarang sudah beralih ke dokter terapi ya. Jadi latihannya awal-awal dia bilang, saya ingat kan pas ketika dia lewat itu kami pikir dokter yang lain kan. Pas ketika lewat depan kami gitu, itu kemarin loh dokter yang ini kunjungi mami. Oh ya, katanya. Tidak lama dia masih di ininya, dia panggil gitu. Oh ternyata untuk kami gitu ya. Dia bilang, dulu tahu nggak latihannya nanti cuman begini, baring kiri, baring kanan selama 2 minggu ini. Lalu kemarin dilatih dia, coba angkat ini. Oh, bisa. Bagus katanya. Iya dok, saya bilang. Perkembangannya membaik setiap hari, saya bilang. Setiap hari selalu ada perkembangan. Gitu. Karena kan saya yang dipanggil, karena kursi rodanya ini gak muat di pintunya saudara. Jadi istri saya di luar, saya yang di dalam. Gitu. Jadi dari jauh lah di ini ya. Jadi dia tanya saya perkembangan istri saya. Dia bilang kayak gini. Jadi nanti latihannya cuma latihan berdiri ya. Paling banter itu bisa berdiri dulu. Gak usah berjalan dulu. Karena nanti kalau langsung berjalan itu tidak baik katanya. Nanti kalau sudah berdiri, berjalan itu sudah pasti. Iya. Tahu saudara apa maksudnya? Bayangkan Tuhan yang tidak dikenal,
Tuhan yang kita ikuti ini, yang tidak dikenal oleh si dokter itu, dia dipakai oleh Tuhan untuk mengingatkan ini loh. Yang penting, apa yang penting sekarang? Ketika Marta menyiapkan makanan, itu nggak penting. Itu bukan sangat penting. Kita memang butuh makan. Puji Tuhan untuk jamuanmu, Marta. Tapi tahu nggak, Marta? Aku datang ke dunia ini bukan untuk makan. Aku datang ke dunia ini supaya Allahku itu dikenal. Dari mana Allahku itu dikenal? Kalau orang mau mendengarkan aku. Dan Maria telah memilih yang terbaik itu. Itu loh. Kalau Tuhan ingin ngomong sama istri saya, yuk, aku datang bukan supaya membuat kamu jalan. Karena kamu pun sudah pernah jalan kok. Kamu sudah pernah menikmati itu. Kalau seandainya kamu tidak mengalami ini, kamu tidak menghargai. Kalau berjalan itu, kalau berdiri itu, kalau bisa menggerakkan tubuh ini sebagai sesuatu yang berharga. Jadi apa yang aku ingin engkau pahami, aku ingin supaya kamu duduk mendengarkan aku. Saya bimbing istri saya pelan-pelan, saudara. Iya. Saya katakan, saudara, di rumah sakit itu ketika saya dampingi, ketika dilihat dia, saudara, dia nangis lah. Dia nangis lihat orang-orang tua semua, gitu kan. Aduh, aku ini disamakan dengan orang-orang yang tua ini, yang udah putih rambutnya, yang panik gitu. Iya. Ada seorang ibu, kenapa nak, katanya. Oh gini. Iya. Saya bilang, takut. Istri saya bilang, takut. Papi, kenapa takut? Terus ibu yang tua itu, dia bilang, orang muslim, kenapa takut nak? Sana paling ini kok, dia kasih panas nanti kayak gini. Tahu nggak nak, saya ini sudah divonis tidak bisa jalan lagi. Saya sudah 2 tahun. Saya berapa tahun ke dokter itu, dokter saraf itu, saudara? 5 tahun. Sementara, saudara, dia harus bekerja membantu anaknya, gitu. Jangan banyak bergerak. Gimana nak nggak mau bergerak? Iya. Sampai segitunya, saudara. Sampai segitunya kami diajar. Sampai saya bilang lagi, Mami beruntung loh. Puji Tuhan loh, Mami punya suami. Ini loh suamimu. Iya. Kan kita jalani bersama. Mungkin gak pikir istri saya, kapan cepat berjalan. Sementara saya tidak berdoa untuk itu. Karena saya tahu, saya sangat yakin sekali. Apa yang saya lakukan itu terbaik, lebih baik. Saya lebih percaya kepada kuasa Tuhan. Bukan kepada obat-obatan tertentu, bukan. Walaupun ya istri saya harus minum itu. Iya. Tapi saya harus lebih percaya. Yang terbaik adalah istri saya harus bisa berjumpa dengan Tuhan yang saya jumpai. Iya. Harus bisa melihat Tuhan yang melalui diri saya mengajari dia pelan-pelan. Saya sampai bilang, Mami, jemaat itu mana bisa dekat
dekat kepada saya seperti mami dekat kepada saya. Gak bisa loh. Terbatas kan. Mami itu istriku. Iya. Orang lain kan terbatas dekat sama saya. Terbatas kan dengar saya. Iya kan? Saya bersama-sama dengan dia tiap hari. Iya kan? Kalau misalnya saya menghidupi Tuhan, bukankah harusnya mami yang lebih duluan mengalami Tuhan itu dibandingkan dengan jemaat yang lain, dibandingkan dengan orang-orang di luar sana? Lalu saya bilang, seperti itulah dulu Yesus dengan murid-muridnya, dengan para rasulnya. Harusnya para rasul itu lebih baik daripada Maria. Iya. Mereka punya pikiran yang lain ketika perempuan Samaria itu berbincang dengan Yesus. Iya kan? Apa yang diinginkan dia? Apa dia pengen menikah? Cobalah. Karena baru dia jumpa dengan perempuan Samaria itu, rasanya dia senang sekali. Apa yang diinginkan dia? Apa dia pengen perempuan? Salah besar kan? Sama seperti saya katakan sama istri saya tadi. Kalau misalnya saya mengalami Tuhan yang seperti inilah saya jelaskan kepada si Namburu tadi. Namburu, saya sudah menghabiskan apa yang saya katakan ini. Itulah yang saya hidupi. Jadi ingat Namburu ya. Tuhan benar-benar mendampingi Namburu. Iya. Sepanjang saya bicara, tidak ada meringis kesakitan, saudara. Iya. Tapi saudara, disitulah saudara saya melihat kesabaran Tuhan terhadap istri saya. Iya. Dan saya dalam hati saya begini saudara, kalau Tuhan perjuangkan saya, pasti Tuhan juga perjuangkan istri saya. Disitulah saya bisa punya gambaran betapa hebatnya Tuhan itu saudara. Iya, saya ceritakan ini saudara. Bukan saya merendahkan istri saya, bukan. Yang saya ceritakan adalah betapa sabarnya Tuhan itu. Saya bukan orang sabar, saya bukan suami yang baik. Saya sudah ceritakan sama saudara. Iya, mungkin laki-laki yang lain lebih sabar mungkin menjaga istrinya. Iya, mungkin. Saya sedang menceritakan betapa sabarnya Tuhan terhadap kita. Betapa lembutnya dia. Betapa tekunnya dia. Betapa setianya dia. Iya. Sudah lewat 12. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sorry ya lewat banyak.